Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya untuk menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saya bersyukur melalui program ini ada banyak feedback yang sangat diberkati. Dan melalui program ini saya juga berdoa agar setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini terus mengalami pertumbuhan iman, terus dewasa dalam Tuhan, dan terus mengalami hal-hal dahsyat dalam mengiring Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita terus dimurnikan, hidup kita terus dibersihkan, dan hidup kita terus mengalami kuasa dan janji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap kita untuk menjadi berkat. Kita yang sudah diberkati melalui program ini, ayo sama-sama kita jadi berkat buat orang lain. Jangan biarkan berkat yang kita terima melalui renungan firman Tuhan ini hanya berhenti sampai di kita, tapi kita bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu nyata sempurna atas kami. Dan saat yang indah ini juga kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami percaya hari ini menjadi hari berkat. Tatkala kami melihat kebenaran firman-Mu, itu yang memerdekakan kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Mazmur 6 ayat 9 dan 10. Pemazmur mengatakan demikian: menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Jadi ingat, kita anak-anak Tuhan gak boleh gak menangis. Oh jangan menangis cengeng. Hei, nangis. Selama engkau menangis di hadapan Tuhan, engkau masuk kamar, engkau tutup pintu, engkau menangis di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela perkara kita. Makanya suami-suami selalu saya bilang, kalau istrimu udah gak berkata apa-apa gitu kan, cuman bisa nangis di kamar, naikin doa, wah itu suami-suami hati-hati. Iya kan? Demikian pula sebaliknya nih, kalau suami ribut sama istri, suami udah gak ngomongin apa-apa, suami cuma masuk kamar nangis di hadapan Tuhan, istri-istri hati-hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau mau nangis, nangis di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Ayat 10 Pemazmur bilang begini: Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Tuhan dengar doa kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mendengar doa saya. Terus berdoa karena kita tahu tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa kita. Kita menyadari betul Tuhan dengar doa kita. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan telinga? Siapa yang menciptakan lidah? Tuhan. Berarti Tuhan mendengar setiap apa yang kita doakan. Tuhan tahu setiap seru doa kita. Jangan malu untuk menangis di hadapan Tuhan. Jangan khawatir untuk tetap terus berdoa di hadapan Tuhan, karena kita percaya Tuhan mendengar doa. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini sudah tidak lagi mau berdoa. Kenapa? Banyak alasan. Ada yang bilang, percuma pendeta, saya berdoa sampai hari ini doa saya gak didengar. Ada yang bilang, aduh gimana ya pendeta, ya saya udah hopeless gitu, kehilangan pengharapan. Satu sisi juga ada yang bilang, aduh pendeta, saya udah mulai gak ada waktu untuk berdoa. Saudara dikasih dalam Tuhan, iblis menginginkan kita berhenti berdoa. Kenapa? Agar kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Sederhana. Karena setiap kali anak-anak Tuhan berdoa, setiap kali anak-anak Tuhan berseru, Tuhan mendengar. Setiap kali anak-anak Tuhan berdoa, setiap kali anak-anak Tuhan berseru, maka Tuhan berperkara. Itulah yang iblis takuti. Itu sebabnya iblis buat kita malas berdoa, kehilangan pengharapan untuk berdoa, supaya kita tidak lagi berdoa. Hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, ayo berdoa buat rumah tanggamu, berdoa buat hidupmu, berdoa buat anak-anakmu, berdoa buat usahamu, berdoa buat pekerjaanmu, berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan hidup. Berdoa terus. Kenapa? Jaminannya yang pertama, karena kita orang benar. Apa maksudnya orang benar? Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibenarkan, dilayakkan oleh Tuhan.
Dan Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan cuma besar, tetapi sangat besar kuasanya. Itu sebabnya kita mau berdoa. Iblis takut ketika kita mulai berdoa. Kenapa? Karena doa orang benar. Bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasa. Kita berdoa kenapa? Karena kita tahu. Yang pertama, kita orang benar. Doa orang benar sangat besar kuasa. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Tuhan mendengar doa kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dengar doa saya. Dan ketika Tuhan mendengar doa kita, Tuhan akan jawab. Kapan Tuhan jawab? Jangan atur Tuhan. Ini yang sering kali kita salah. Kita doa, kita mulai stres, kita mulai tertekan, kita mulai hopeless. Ketika kita bilang, aduh Tuhan kayaknya kelamaan deh tunggu jawaban Tuhan. Udah saya cari jalan pintas aja deh. Salah. Kita berdoa bukan berarti kita memaksa Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan dengar doa kita. Untuk Tuhan jawab, dengan cara apa Tuhan jawab, itu kedaulatan Tuhan. Ini yang mesti kita mengerti. Itu kedaulatan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menjawab doa saya? Kapan Tuhan menjawab doa saya? Suka-sukanya Tuhan. Tapi bagian saya adalah berdoa. Dalam Amsal 15 ayat 29, Alkitab bilang begini, Tuhan itu jauh dari orang fasik. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan itu jauh dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, apapun pergumulanmu, ayo berdoa. Makanya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mengikuti doa pagi live. Saya membuat doa pagi live, ya kan? Sekalipun kita tidak ada di tempat yang sama, kita doa bersama-sama. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya. Di live YouTube saya, di live Facebook saya, di live Instagram saya, di live TikTok saya, di Zoom. Setiap hari saya bagikan bukan hanya renungan Bible and Coffee ini, tapi saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama sehingga kita tetap terus tertanam dalam firman, tapi kita juga menyadari kita perlu berdoa. Karena ketika kita berdoa Tuhan berperkara, ketika kita berdoa kita dikuatkan, ketika kita berdoa hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan. Dasar firmannya jelas, kita percaya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Ini yang membuat kita ayo terus berdoa. Kenapa Tuhan dengar doa saya kok? Tapi kita mesti sadari juga untuk kapan Tuhan menjawab doa kita, bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita, kita gak bisa atur Tuhan. Tapi yang bisa kita kerjakan, kita berdoa, kita lakukan. Kita meminta kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mengucap syukur sebab Tuhan menyingkapkan, Tuhan membukakan setiap hal yang dahsyat dalam kehidupan kami, sehingga akhirnya kami menyadari dengan berdoa kami lihat hal-hal dahsyat, dengan berdoa kami lihat terobosan-terobosan, karena kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Tuhan, terima kasih Engkau menjawab doa kami tepat pada waktumu yang terbaik. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Nyalakan terus api doa kami, semangat doa kami. Untuk kami tetap terus semangat menyala-nyala untuk berdoa karena kami tahu Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Hamba berdoa menyerahkan umatmu satu persatu. Dimanapun mereka berada, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan terangi dalam jalan-jalan Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba percaya bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit hari ini. Mereka terima mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ayo kita sadari hal ini. Tuhan mendengar doa kita. Ketika Tuhan mendengar doa kita, maka kita harus semangat untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita.